Ngobrol NBA episode 169. Tentunya di episode kali ini kita akan bahas serba-serbi tentang NBA All-Star. Kalian mau curhat, mau apapun, gue akan buka ruangnya nanti di kolom komen. Dan tentunya gue juga akan bagi-bagi hadiah nanti buat kalian yang kasih penilaian tentang NBA All-Star kali ini. Dan juga kasih masukan buat NBA pastinya kira-kira format seperti apa yang bakal kalian expect terjadi di All-Star tahun depan yang akan berlangsung di Los Angeles. Oke, apa aja ya yang bakal kita bahas tentang All-Star ya? Banyak sih, semua dari skills challenge, dan kontes, 3-point contest, sampai dengan All-Star Game-nya tadi pagi kita juga akan bahas. Tapi nggak semua hal harus kita puji-puji, tapi tentunya ada hal yang perlu kita evaluasi dan pastinya akan jadi masukan juga buat NBA ke depannya. Jadi tanpa perlu berpanjang-panjang lagi, kita mulai episode 169. Let's go. Oke, welcome to Ngobrol NBA episode 169. Wow, selesai sudah perhelatan NBA All-Star 2025 yang berlangsung di San Francisco. Oke, mulai dari mana ya? Hari Sabtu gua nggak nonton The Rising Stars Challenge karena gua ada event. Gua diundang ke Foot Locker buat launching AJ1 Black Tory Imagine. This one. Thank you buat Foot Locker. Thank you banget ya Foot Locker ya. Oke. Jadi gue nggak nonton tuh hari Sabtu. Tapi hari Minggunya gue nggak mau melewatkan dengan ekspektasi yang tentunya tidak mau terlalu ketinggian. Seperti di All-Star kemarin, ekspektasi gue nggak boleh ketinggian pokoknya. Gue cuma mau menikmati aja. Gue tahu pasti ada plus dan minusnya, ada pro dan kontranya. Nanti teman-teman boleh langsung bahas juga. Karena di episode kali ini gue akan bagi-bagi kaos. Jadi. Teman-teman, stop dulu videonya, tekan tombol subscribe karena selain jadi subscribers, kalian juga akan mendapatkan wallpaper gratis setiap minggunya dengan menjadi subscribers. Dan di episode kali ini kita juga akan bagi-bagi kaos gratis dari Triple Overtime Thriller. Nah, caranya gimana? Nanti ada di akhir video. Jadi subscribe dulu dan nanti ikutan kuis seru-seruan. Ini bukan jawab paling pintar atau apa, enggak. Kita akan kasih nilai buat All Star Game tahun ini. Plus kita akan kasih kesan dan pesan dan apa yang diharapkan buat All Star Game berikutnya. Nah, nanti kalau gue belibet banget sih. Kalau teman-teman ikutan komen dan sudah subscribe, nanti kalian akan berkesempatan untuk memenangkan satu kaos gratis dari Triple Overtime Thriller. Yang mau lihat katalog dan dapetin link pembelian buat kaos-kaosnya Triple Overtime Thriller, nanti linknya akan gue taruh di baris pertama deskripsi video ini. Kita akan menuju segera ke penjualan 50.000 kaos. Tinggal kurang sekitar 170-an pesanan lagi, kita akan mencapai 50.000 pesanan untuk kaos-kaos Triple Overtime Thriller. Thank you so much. Oke, kita lanjut. Oke, kita bahas dari mana dulu ya? Kok jadi ke sini? Sebentar. Oke, yuk langsung kita menuju topik-topik yang akan kita bahas hari ini. Kita mulai dari melihat foto-fotonya dulu kali ya. Ini videonya, ini pemain-pemain yang ikutan di Skills Challenge. Ini pemain yang ikutan di 3-point contest. Terus ini dunk contest. Wah, ini ada Andre Jackson Jr. Aduh, grogi banget doi. Asli grogi banget. Stephen Castle, keren. Gua akui lu keren. Mike McClung, untuk 3 tahun berturut-turut kamu menyelamatkan wajah dunk contest. So, oke, kita mulai dari skills challenge dulu berarti ya. Skills challenge itu gue jujur melihat skills challenge itu sudah tidak sesuai dengan namanya lagi. Karena menurut gue itu kegampangan, rintangan, dan obstacle yang dikasih ke pemain-pemain yang partisipasi. Menurut gue kegampangan. Karena lo harus passing, and then lo dribble, nembak di beberapa spot. Kalau nggak salah dari free throw, dari 3-point. Terus lo harus passing lagi. Yang satu bounce pass, yang satu chest pass, and then terakhirnya lo harus bikin layup. It's that simple. Menurut gue
rintangannya makin ke sini menurut gue makin gampang untuk ukuran pemain NBA ya, apalagi yang berpartisipasi kita tahu pemain-pemain yang memang ya secara skills ya udah pasti bagus gitu ya. Dan satu hal yang bikin gue turn off, mood gue drop adalah baru partisipan pertama aja WMB dan CP3 mereka sudah coba ngehack rules dari skills challenge itu sendiri, which is lu berpacu dengan waktu dan ya mungkin mungkin apa ya secara peraturan NBA juga nggak memprediksi bakal ada pemain yang berusaha untuk ngehack rules yang sudah ada gitu. Akhirnya Wemby dan CP3 di bagian ketika dia harus nembak, oke, itu bounce pass, itu chest pass. Nah, itu nembaknya Wemby udah ngasal karena dia pentingin waktunya. Yang penting waktunya dan bolanya itu dia rilis. Nah, ini juga pakai ada baling-baling gitu. That's it, bro. I mean, ini CP3 melakukan hal yang sama karena ini mereka sudah plan dan gue yakin seyakin-yakinnya ini bukan ide dari Wemby. Ini pasti idenya CP3. Aduh, ini pasti udah 100% idenya CP3. Nanti gue akan membahas, gue akan kasih special shoutout buat Wemby. Kenapa? Nanti gue akan bahas di belakang. Tapi image-nya Wemby nih gara-gara CP3 nih diajak bandel nih Wemby nih jadi tercoreng sedikit. So anyway, skills challenge baru event pertama di All Star Weekend Saturday Night aja udah begini gitu loh, udah sampai harus ada break dulu karena pihak dari NBA berusaha untuk apa ya ngejelasin lah ke si Pitri dan juga ke Wemby bilang bahwa lu didiskualifikasi karena ini itu aja udah buang waktu man. Dan ya udahlah partisipan berikutnya pokoknya intinya akhirnya yang juara adalah Donovan Mitchell dan juga Evan Mobley dari tim Cavs. Di final ketemu Draymond sama Moses Moody. Nothing special about the event menurut gue. Kalau gue boleh kasih rating dari segi hiburan, ya menurut gue ratingnya 6 dari 10 mungkin buat skills challenge ya, karena gue sama sekali sih jujur aja gue nggak terhibur dalam artian menurut gue skills dan rintangan-rintangan yang dikasih itu kegampangan buat pemain-pemain NBA ini dan nggak membuat adrenalin dan emosi penonton itu jadi hype gitu loh. Menurut gue terlalu biasa skills challenge ya. Menurut gue perlu evaluasi untuk skills challenge ini, apakah nanti tetap namanya skills challenge atau apa. Kalau lu tetap kekeh dengan nama skills challenge ya, ini harus ditingkatkan lagi sih rintangan-rintangan yang dikasih ke pemain-pemain NBA ini. Kalau waktu tahun lalu kalau nggak salah ada yang buletan untuk passingnya itu buletnya gede banget, itu passingnya gampang banget gitu. Oke, next kita menuju ke event selanjutnya, of course 3-point contest dengan juara baru tahun ini adalah dimenangkan Tyler Hero. Damian Lillard sebagai defending champion bahkan tidak lolos ke final round karena final roundnya adalah Buddy Hield, Darius Garland sama Tyler Hero. Di first round skor tertingginya adalah Buddy Hield. Buddy Hield gila main di first round. Dia 31 poin kalau nggak salah. And then di final round Buddy Hield hanya kalah 1 poin dari Tyler Hero karena di rack terakhir dia kan money ball-nya semua ditaruh di rack terakhir. Buddy Hield itu miss satu tembakan di situ. Kalau dia masuk semua di rack itu menang tuh Buddy Hield. Tyler Hero yang jadi juara, dia di first round skornya 19 dan di final round dia 24 poin. Jadi skornya secara masing-masing round dia naik 5 poin dari first round dan juga di final round. Kalau yang lain semua trennya turun tuh skornya. Kalau Tyler Hero dia naik sendiri. So good, confidence-nya jadi makin pede di final round. Padahal dia nembak pertama kali ya, karena dia skornya di first round paling rendah dibandingkan dengan Darius Garland dan juga Buddy Hield. Nah ini rack terakhirnya Buddy Hield nih. Ini kalau nggak salah dia miss tuh. Nah itu kalau masuk tuh karena di rack terakhir tuh dia cuma miss 1 tuh. Kalau dia masuk semua tuh menang tuh Buddy Hield. Sayang banget sih. Harusnya bisa bikin seneng home crowd karena of course mainnya di Golden State. Tapi gue setiap tahun
setiap tahun tidak pernah kecewa sama 3 point contest. Karena 3 point contest itu nggak pernah dimodifikasi seribet itu gitu loh. Paling cuma ditambahin yang yang satu rack itu yang nilainya 3 poin tuh apa sih namanya? Yang ada dua tuh pokoknya yang bolanya warna hijau. Gua sampai lupa namanya. eh nggak pernah dimodifikasi aneh-aneh. Ini bener-bener pure skill, marksmanship, apa sih bahasa Indonesianya? Ya ketajaman lu nembak gitu loh. Itu bener-bener yang diadu adalah ketajaman lu nembak, nggak ada gimmick, nggak ada bla bla bla, nggak ada pakai mobil, nggak ada pakai apa, nggak ditutupin matanya apa, udah lu nembak, lu adu siapa yang paling tajam nembak 3 pointnya. Udah tiap tahun gue nggak pernah kecewa kalau soal 3 point contest. Mau siapapun yang menang tidak pernah kecewa. Untuk 3 point contest, gue nggak akan ngasih nilai rendah pastinya. Ini justru event yang menurut gue paling paling selalu bermutu setiap tahunnya. Jadi nilainya buat 3 point contest ya 8 dari 10 lah, 8 dari 10. Karena di final round tuh nilainya skornya ketat tuh, Buddy Hield sama Tyler Hero. Jadi 8 dari 10, it's okay. Nggak ada yang perlu dikomplain kalau soal 3 point contest. Nah, sekarang nih, dunk contest. Oke, jujur ya, jujur. Dibandingkan tahun lalu, dibandingkan dengan tahun lalu, tahun ini definitely much better. Dibandingkan tahun lalu. Cuma kalau dibandingkan sama yang terbaik-terbaik di tahun-tahun sebelumnya, ya ini belum belum yang terbaik gitu ya, belum bisa menyaingi yang terbaik. Tapi apakah lebih baik dibanding tahun kemarin? Yes, jawaban gue adalah yes. Lagi-lagi Mike McClung untuk 3 tahun berturut-turut menjadi juara slam dunk contest dengan dang-dangnya yang semuanya perfect score 50 di 4 dangnya. Dang pertama yang ketika dia melewati mobil itu attempt pertamanya sebenarnya sebenarnya bukan miss karena dia cuma loncat dan dia nggak ambil bolanya, dia pikir loncatan gua nggak enak nih, jadi gua nggak anggap itu miss ya, tapi semua attempt-nya dia itu masuk di first attempt. Cuma dia satu-satunya pemain yang dangnya semua masuk di percobaan pertama. Kalau yang lain-lain sih banyakan miss. Ini di dang pertamanya ngelewatin mobil Kia, kakinya nyangkut ya teman-teman, kalau perhatiin kakinya tuh nyangkut loh di cupnya. Itu bahaya cuy, asli bahaya. Nih, kaki kiri. Itu nggak kelihatan sih, tapi itu dia nyangkut sebenarnya. Aduh. Well, I think dang pertamanya Mike McClung itu it got everyone excited. Semua yang nonton pasti energinya langsung naik. Itu dang yang bisa dibilang crowd pleaser lah. Bener-bener bikin crowd tuh jadi naik semua adrenalinnya dan kemarin banyak yang nanya di IG kan, gila ya Kia promosinya jago banget ya. Gue kalau jadi marketing manajernya Kia ya, mobil Kia, gue bakal bilang, oke, kita butuh promosi mobil ini. Si Kia apa namanya? K5 apa-apa gitu. Kita butuh promosi mobil ini. Pokoknya mobil ini harus ada di dunk contest. Kalau menurut teman-teman, kalau gue jadi marketing manajernya, mungkin nggak gue kasih itu mobil buat didang sama pemain selain Mike McClung? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Gue harus kasih ke Mike McClung. Cuma Mike McClung yang boleh pakai mobil gue buat jadi props. Jadi gue akan hubungi Mike McClung. Mike, kita butuh promosi ini bla 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 bla. Lo nanti dangnya pakai mobil ini, terserah lo mau apain, pokoknya tuh mobil kelihatan di semua foto-foto di sosial media, gue mau dang lo ada mobil gue pokoknya. Nah, apakah Mac menolak? Tentu tidak. Mac nggak mungkin bilang, gue males deh, udah nggak mau gue. Kenapa dia nggak menolak? Dibayar pasti. Sama Kia pasti dia minta bayaran. Oke, lu mau gue dang di mobil lo bayar gue. Nah, nanti tinggal nego-nego duitnya deh tuh. Ya pasti dibayar, Mac. Nggak mungkin. Kalau misalnya dia nggak dibayar, ngapain dia dang di mobilnya? Nggak mau. Jadi kalau buat Mike McClung, pasti di luar duit yang dia dapetin dari NBA itu sendiri untuk partisipasi dan jadi juara, pasti ada duit tambahan dari Kia karena dia udah mempromosikan mobil itu. Marketing S3 dari Kia. Dan kedua, is it the second dunk? Hmm.
Ini dunk yang gue suka banget sebenarnya karena begitu dia ambil bolanya dan dia hang time di atas, baru dia puter. Gila men, dia ngehang dulu, dia diam, dia freeze dulu gitu, baru dia puter. Ya ini gue pas lihat slow mo-nya yang, ini orang si edan men. Asli ini orang edan. Ini one of the best dunks menurut gue pribadi di kemarin ya. Yang ketiga ini sih paling gila. Ini udah the best. Ini udah gila sih ini. Soal creativity sih, gue pengen kencengin deh ini suaranya nih. Kedengeran gak sih kalau gue kencengin? Oh, with both hands. Ini it never been done before in the dunk contest. So untuk creativity, this is original. Menurut gue ini originality-nya nilainya memang layak dapat perfect 50. Udahlah, gue nggak paham lagi deh. Dan ini final dunk-nya dia yang memang itu butuh dilihat slow mo. Semua dang-dang itu bakal kelihatan keren kalau di slow mo. Secara kita lihat detail pelan-pelan dia ngapain. Ini kalau pas di slow mo nih udah pantulin dulu. Des. Gimana dah? Hah, gimana sih? Gimana coba? Gila, ajaib nih orang. Well, um, gue harus kasih apresiasi juga buat Stephon Castle. Gue rasa dari 4 partisipan, Andre Jackson Jr., Matas Buzelis, Stephon Castle, menurut gue lawan yang paling sepadan dan memang ya ada di on the same level dengan Mike McClung yang bisa diadu lah, yang layak buat diadu itu cuma Stephon Castle. Andre Jackson Jr. gue berharap banyak tapi dia grogi, parah groginya. Matas Buzelis sama lah, grogi juga lah. Gue rasa mereka berdua bisa lebih baik daripada itu sebenarnya. Tapi grogi, pasti gue yakin grogi. Nah, Stephon Castle ini mentalnya menurut gue gokil sih. Dari sejak Rising Stars Challenge, di dunk contest, dan juga tadi di All Star Game, menurut gue Stephon Castle tuh secara mental tuh dia emang mental, emang killer mentality ya menurut gue. Dia kayak pengen ngebuktiin sesuatu gitu loh. Jadi gue kasih apresiasi lebih ke Stephon Castle untuk jadi lawan yang cukup sepadan buat Mike McClung. Tapi at the end of the day, menurut gue kreativitinya Mike McClung sih sebenarnya ya di atas lawan-lawannya sejauh ini. Untuk 3 tahun terakhir sih dia yang paling kreatif sih. NBA juga mengeluarkan data bahwa All Star Friday dan Saturday Night kemarin itu berhasil mendapatkan 1 miliar views di semua platform sosial medianya NBA, mau di X kayak, mau di Facebook kayak, mau di Instagram, TikTok dan lain-lain. Semua total mencapai 1 miliar views. Mereka udah nggak berani keluarin rating TV, nggak berani. Sekarang mainnya udah views di sosial media. Curang kamu NBA ya, curang. Mungkin ratingnya drop, tapi yang dia harus highlight adalah views di sosial media. Karena ya mungkin itu kalau mau dijadikan patokan sih ya, people will see the highlights. Dan mungkin highlightnya Mac McClung itu secara porsi ya, secara persentase dari total 1 miliar views ini mungkin Mac McClung sendiri bisa 60-70% dari total viewsnya kali ya, karena pasti orang mau lihat viewsnya dunks-dunksnya dia di slow mo kan. Oke. Jadi Mac McClung 3 tahun berturut-turut menyelamatkan the dunk contest. Gua nggak mau terlalu berkomentar how to save the dunk contest. Gua rasa kalau nama-nama besar atau nama-nama yang kita tunggu-tunggu tidak pernah mau ikutan, NBA mau putar otak kayak gimana juga pasti penonton nggak akan se-excited itu gitu loh. Nama-nama baru, let's say Jalen Green or Shaedon Sharpe, kayak gitu-gitu yang kita tahu bahwa ya mungkin mereka kita expect bakal bisa menyaingi kayak Mike McClung gitu, tapi they don't want it, they don't want to participate. Kita mau bilang apa? Kalau NBA sudah punya ide, oke, kita mau si ini, tapi pemain yang nggak mau ya kita nggak bisa bilang apa-apa. Jadi nggak bisa nyalain NBA sepenuhnya sih, karena dunk contest kan sebenarnya tergantung siapa nama yang partisipan yang ikutan, itu benar-benar tergantung dari nama gitu loh.
Oke, ini keren nih. Ini gue kasih lihat, gue munculin videonya ya. Karena kemenangan McMcClung ini membuat beberapa pemain kayaknya terpancing untuk ikutan ya, nama-nama seperti Jamoran dan lain-lain. Hmm. Dan Jamoran bilang Mac might make me decide to dunk. Jamoran, I'll do it with you, kata Giannis. Giannis sih nggak terlalu penting sebenarnya ya. Aaron Gordon, ini kayaknya fake nih. Aaron Gordon kayaknya nggak nge-tweet begitu deh. Zach Levine juga kayaknya nggak bilang last dance. Kayaknya ini fake nih kalau yang tweetnya Aaron Gordon sama yang Zach Levine menurut gue itu nggak benar. Tapi can you guys imagine Ja, Mac, Zach Levine sama AG in a dunk competition, gila menurut gue itu bakal bakal pecah banget sih buat 2026. Karena 2026 kita tahu All Star-nya bakal di Los Angeles. Los Angeles itu udah nggak boleh fail. Pokoknya kalau apapun yang terjadi di Los Angeles itu tidak boleh fail. Tahun ini aja di San Francisco itu udah all out banget NBA. Jujur gue hampir banget berangkat. Gue masih ada miles flight gue yang pengen gue pakai. Sebenarnya gue udah hampir banget berangkat. Tapi setelah gue pikir-pikir udahlah nggak se-excited itu gue buat berangkat karena kebetulan banget di SF tahun depan di LA. Kita tahu kan SF sama LA itu jadi destination yang paling common buat penerbangan dari Jakarta gitu. Semua flightnya banyak dan mostly tersedia buat ke SF dan ke LA karena ada langsung dari Jakarta tanpa harus nanti pindah domestic flight di US-nya gitu. Ya mungkin tahun depan kali ya, mudah-mudahan kalau tiba-tiba NBA nanti deket-deket All Star ngepost bahwa oh kita bakal bikin ini yang bikin gue excited, gue berangkat sih kayaknya. Oke, next kita bahas dunk contest udah ya. Oke, kita langsung ke game tadi. Tadi gue siaran di Champions TV dan di video bareng sama Mutia. Kaget juga karena All Star sebelumnya tuh biasa kalau All Star game-nya nggak pernah ada studio, tapi kemarin gue dibilang Mas Iril besok kita itu ya siaran ya ada studio untuk All Star game. Gue bilang oke, okay, why not? Tapi beritanya sebenarnya menjelang game tadi itu yang beritanya muncul duluan tuh yang ini nih, LeBron. Jadi LeBron begitu begitu foto ini muncul langsung orang bilang bahwa I think he is not gonna play. Di press conference juga dia bilang bahwa I'm afraid, yang gue takut, gue sangat menyayangkan gue nggak bisa join All Star Game malam ini. Dia bilang gitu di press conference dan semua mungkin ya itu pukulan telak buat NBA pastinya, buat fans yang sudah pengen banget nonton LeBron di All-Star Game karena mungkin kita tahu lah LeBron nggak akan lama lagi ada di NBA dan tentunya LA ke SF kan juga cuma masalah naik flight terbang juga cuma 1 jam, pasti banyak juga fans-fansnya Lakers dan fansnya LeBron di LA yang udah bela-belain beli tiket All-Star dan juga effortnya pasti gede buat nonton LeBron tapi last minute dia nggak bisa main. Dia bilangnya sih karena masih ada ankle-nya dia masih nggak nyaman ya, discomfort di ankle-nya dia. Gue nggak mau terlalu mempertanyakan apa yang membuat LeBron ngeluarin berita ini last minute ya. Tapi ya udahlah, udah apapun yang terjadi sudah terjadi. Yang pasti banyak yang kecewa pastinya. Tapi ya itu pilihan dia gitu. Dia juga pasti gue yakin dia pasti pengen ikut. Ada yang berspekulasi bahwa LeBron kayak ngelihat ini All Star bakal bakal ini nih kebanyakan gimmick dan nggak menarik nih, udah gue nggak mau ikutan deh kayak gitu-gitu. Ada yang mikir kayak gitu tapi apapun alasannya ya udah dia bilangnya pokoknya dia nggak nyaman dengan ankle-nya, masih masih mungkin trainernya dia bilang bahwa udah lu nggak usah ikutan deh, udah nanti daripada kenapa-napa gitu. Ya udahlah kita hargai keputusan dia tapi memang ini pukulan telak buat NBA dan buat buat fans yang khususnya buat fans yang LeBron ya. Lalu nih, ini bocah nih, kupret nih bener-bener nih. Gue tadi salah satu pemain
salah satu pemain yang membuat gue tadi excited buat nonton All Star hari ini. Salah satu pemainnya itu ada, of course, tentu selain SGA dan juga J-Dub, itu adalah Ant-Man. Karena Ant-Man itu bersama dengan tim Kenny itu pertama kali ketemu di round pertama, semifinal pertama itu ketemu dengan tim Chuck, tim World. Lawan SGA, Wemby, Jokic, Alperen Sengun dan lain-lain tuh. Itu Ant-Man tuh bakal lawan mereka. Tapi gue pikir, wah nih Ant-Man kayak bakal nggak mau ngalah nih. Dia bakal all out, dia bakal menangin nih tim Kenny nih buat menggagalkan skripnya NBA gitu ya. Akhirnya tim Kenny yang ke final gitu ya. Begitu mulai gamenya ya, Shea udah main, Shea ngepoint terus, Jokic dan lain-lain. Wemby kan cadangan tuh, dia nggak starter kan. Wemby udah main. Ini Ant-Man-nya kenapa nggak main-main gitu ya? Gue bingung. Gue tanya sama Mutia, Mut, Ant-Man kemana Mut? Tadi udah main belum? Soalnya gue sempat gue tinggal beli kopi sebentar. Ant-Man tadi udah kelihatan Mut. Nggak ada tuh dari tadi, kemana ya Ant-Man ya? Gila men, itu orang-orang di sekitar lapangan, komentator dan lain-lain itu nggak ada yang tahu Ant-Man kemana, karena pas perkenalan pemain kan dia ada kan, Ant-Man tuh ada. Nggak ada yang tahu, dan ketika ditanya Ant-Man nggak ada yang tahu, beritanya kenapa nggak ada yang tahu, semua reporter gitu. Terus gue cari-cari di Twitter dan lain-lain, ada yang bilang dia demam lah, dia sakit apalah, illness apa. Gue bilang ini beritanya nggak ada yang official nih, yang official nih Ant-Man tuh kemana gitu loh. Belum pernah sih sebelum itu sampai kita bertanya-tanya ini pemain kenapa gitu nggak mau main gitu. Sampai ada yang bilang juga kayak tadi sama kayak LeBron, ada yang bilang udahlah Ant-Man mungkin males ngelihat All Star begini amat gitu, dia juga males kayaknya ya. Akhirnya tadi beritanya yang official adalah Ant-Man nggak main karena ada cedera di groinnya, ada groin injury dia, soreness di groinnya dia. Oh man, gue tadi langsung pas lagi siaran gue langsung bilang, oh man, ini LeBron nggak ada, Ant-Man nggak ada, ini gue nonton apa ini, apa lagi yang mau gue tonton gitu kan. Itu sangat disayangkan sih, Ant-Man nggak main. Gue rasa ini satu hal yang apa ya, ya pasti jadi Adidas, karena dia represent Adidas. Adidas juga pasti kecewa kan, karena ini their biggest athlete. Atletnya mereka yang main tinggal siapa? Trae Young or Damian Lillard gitu kan. Ya everybody wants to see Ant-Man gitu, kalau dari sisi Adidasnya gitu. Yang menjualnya kan sebenarnya si Ant-Man, ya itu sangat disayangkan sebenarnya. Itu tadi awal-awal yang buruk lah untuk mengawali All Star Game hari ini. Gue udah kecewa LeBron nggak main, ditambah Ant-Man juga nggak kelihatan wujudnya di lapangan gitu, kesel banget gue asli. Tapi dari semua yang game yang terjadi hari ini, sebenarnya game yang paling kompetitif itu menurut gue game antara tim Shaq dan tim Rising Stars yang menang kemarin tuh, Stephon Castle, Dalton Knecht, Ryan Dunn, Zach Edey, Aman Thompson, itu tim yang paling kompetitif gitu, karena mereka nothing tulus ya, mereka kan nggak perlu prove anything, yang penting mereka mau main serius gitu, karena mereka kan sebenarnya bukan part of the All-Star Game itself, cuma karena format baru akhirnya mereka dibawa lah sampai ke All-Star Game. Jadi mau nggak mau mereka harus main serius gitu, dan itu game yang paling kompetitif dari 3 game yang tadi dimainkan ya. Yang Kenny lawan tim World, tim Chuck itu juga sebenarnya ya seru-seru juga sih sebenarnya. Oke. Jadi Draymond juga bilang kalau dia boleh kasih rating buat All Star dengan format barunya tahun ini, Draymond bilang dia akan kasih rating 0 out of 10, 0 dari 10. Karena Draymond sangat menentang sekali dan sangat kecewa kenapa formatnya kok gini amat gitu loh. Kayaknya NBA itu berusaha terlalu NBA berusaha terlalu keras, tetapi merusak esensi dari permainan basket itu sendiri dengan menambahkan gimmick dan modifikasi yang terlalu berlebihan. Akhirnya esensi dari orang mau lihat main basket 5 lawan 5 kompetitif, defense dan lain-lain, itu akhirnya itu hilang sama sekali. Karena nanti kita akan bahas juga di belakang apa ya kira-kira yang salah dari All Star Game ini, dan tentunya gue akan munculin juga masukan dan juga opini dari teman-teman di Instagram tentang All Star Game kali ini. Jangan lupa nanti di akhir video kita akan bagi-bagi kaos gratis ya, jadi nonton terus.
PSG kesel kan. Hey, we just wanna play. Come on, stop talking. We just wanna play. Let's start the game. Stop talking, Kevin Hart. Oh my God. Oke, wait up. Sebelum kita bahas tentang gamenya, oke, Kevin Hart. Gua nggak pernah sebel sama Kevin Hart. eh Sebenarnya salah satu momen dari All Star Game tadi yang paling gue ingat, salah satunya adalah ketika Kevin Hart bilang ke Shaq bahwa lu kenapa sih pakaian lu kayak sutradara apa porn movie gitu ya, karena the porn director. Itu kocak sih. Itu jadi momen itu salah satu momen yang nyantol di otak gue sampai sekarang. Tapi jujur, ah, kenapa gue ingatnya sama Kevin Hart, bukan sama All Star Game-nya, bukan sama permainannya, basketnya, tapi malah ingat sama Kevin Hart-nya. Karena jujur, porsinya Kevin Hart ngomong tuh banyak sekali, men. Gue nggak peduli dia nggak lucu, atau dia lucu buat sebagian orang, dan atau dia nggak lucu, gue nggak terlalu peduli sama isi dari omongannya, tapi porsi omongannya kebanyakan menurut gue. Asli. Kalau lu suka sama Kevin Hart, mungkin ya lu enjoy-enjoy aja dengan dia ngomong. Tapi buat gue, porsinya dia kebanyakan. Kebanyakan banget Kevin Hart. Oke, now let's talk about the final game. The championship game antara tim Shaq melawan tim Chuck. Well, ini sudah sesuai dengan naskahnya NBA. Mereka mau tim World lawan tim OG. Terjadi sudah. Tapi mungkin hasilnya dan eksekusinya mungkin tidak semenarik dan apa ya, sekompetitif yang kita semua harapkan gitu. Oke. Steph winning the MVP, playing in front of his home crowd di Bay Area. Menurut gue, Steph setiap musim nggak pernah mengecewakan. Tapi kalau gue boleh jujur ya, mungkin gue sudah di tahap yang agak sedikit bosen ya kalau misalnya sebentar-sebentar pemain nembak 3 point, pengen cepet-cepetan udahan gitu, karena kalau target target skornya hanya 40, lu bagi dengan 3, berarti kan total 3 pointnya hanya butuh sekitar 14 ya. 14 3 point itu udah selesai sebenarnya gamenya. Lu kalau tim lu ada Steph, ada misalnya ya, tim lu ada Steph, ada Dame gitu-gitu, ya udah mainannya udah nembak-nembak 3 point, sebenarnya game ini terlalu cepat selesainya. Kalau target poinnya hanya 40 ya. Mungkin gue paham NBA pasti mikirnya gini, oke, kita pasang target 40 poin di semifinal untuk masing-masing tim. Nanti di finalnya kita pasang 40 poin juga, dengan harapan 40 poin di final itu akan berlangsung cukup lama dan kompetitif, defense-nya lebih lebih serius, itu di final. Karena ini mempertaruhkan siapa yang lebih kuat nih, antara tim World atau tim OG, tim USA. Tapi kan ya ujung-ujungnya LeBronnya nggak main. Jadi bukan sah sebagai tim OG ya tanpa LeBron ya. Mungkin NBA memikirkan skenario itu akan terjadi gitu, bahwa di final akan terjadi lebih kompetitif, semua akan berusaha membuktikan bahwa tim World akan lebih kuat daripada tim USA. Makanya dibikin tetap target skornya adalah 40. Tapi ternyata ya, aduh, belum sih. Belum sesuai kemauan gue, yang gue harapkan sih. Jauh lah dari yang gue harapkan. Ya ujung-ujungnya nembak-nembak 3 point. Ada beberapa highlights yang keren. I mean, Kyrie nggak mengecewakan. The self alley-oop. Dia menunjukkan ball handling skillsnya dia. They goes one on one with Wemby. Kyrie sih gue seneng nonton Kyrie. I mean, Steph, floater, running 3 point, apa, one-legged 3 point shot dan lain-lain, half court 3 point shot. Itu Steph lah. Kita nggak pernah ragukan lah. Steph selalu entertaining setiap All Star game. Tapi ya kan itu terus kan, 3 point, half court. Ya, makin kesini mungkin sudah perlu apa ya? Ya, bosan aja sebenarnya. Ya kita tetap pasti kalau dia masukin dari half court seperti itu, pasti kita tetap reaksinya yang pasti akan ada reaksi-reaksi itu. Cuma mungkin ya bukan itu aja yang kita cari. The self alley Kyrie, it was nice. It was a nice highlight. Um, Ya dia tahu lah, cuma diikutin sama Trey yang juga udah lah, tanjak aja lah udah. Ini apa nih?
Oke, the look away, 3-point shot. Ya, ini bukan pertama kali yang kita lihat dari Steph. It happen quite often di All-Star Game. Der. Ini apa nih? Hmm, ini yang oh bukan, ini bukan yang dunk terakhir ya Tatum ya. I thought it was the last dunk. So what's this? Ini di semifinal game. Oh, Dame for the win. Oke, ini apa nih? Oh, this is the one-legged 3-point shot dari Steph. Kalau nggak salah ini di possession pertamanya tim ini ya, tim Shaq ya. Langsung dikasih begitu sama Steph. I was like, oh, oke nih, Steph serius nih. Steph MVP nih kayaknya nih. Ini apa nih? Oh, JB. Oke. Oke, ini poin terakhir untuk menutup pertandingan final yang akhirnya dimenangkan oleh tim Shaq. Jason Tatum. Oke. Nah ini kita selingan ya nanti. Anyway, sebelum kita bahas topik selingan ini, gue cuma pengen bilang ke teman-teman, pendapat teman-teman kalau lihat dari highlights tadi, lo kalau NBA ngasih lihat highlights itu sudah pasti highlight yang menurut mereka adalah highlight yang paling keren dari All Star Game. Teman-teman kalau ingat tadi semua highlight yang gue munculin apa kira-kira? Steph half court shot, Steph one-legged 3-point shot, Steph look away 3-point shot. Habis itu ada Kyrie self alley-oop, terus ada Dame for the win, Jason Tatum terakhir untuk menutup game itu, JB alley-oop. Udah, highlightnya cuma itu doang. That's it. Itu benar-benar highlight terbaiknya dari All Star Game. Nggak ada yang lebih membuat kita yang kayak wow gitu, nggak ada. Gue sih nggak ya, kalau gue sih nggak. Highlightnya udah cuman tadi itu doang. Sama ini nih. Oke, ini kita bahas selingan aja. Cuma mengingatkan bahwa di tahun 2022 saat Steph jadi All Star MVP itu Golden State Warriors juara. Nah, tahun ini kan Steph jadi All Star MVP. Apakah Golden State Warriors bakal juara? Ini cuma itu aja, cocok logi aja, cocok logi. Oke, I like this. Ini nggak dimunculkan di highlight tadi, but I like this. Everything about Kyrie, Kyrie itu kalau soal ball handling skills dan showmanship dia di lapangan, apalagi di All Star ya, dia nggak pernah mengecewakan Kyrie. Ini nggak pakai slow motion ini. Set. Kaget WMB. Ditantangin lagi WMB sama dia. Eh, hmm, hmm, the step through. Sayangnya nggak masuk. Tapi ini gerakan-gerakan yang sebenarnya gue pengen lihat lebih banyak terjadi di NBA All Star. The individual skills, lu nantangin siapapun one on one dan nggak banyak terlalu cepat ngambil tembakan-tembakan. Kayak tadi Donovan Mitchell gitu ya di final game, menurut gue dia nembak. Tadi yang airball tuh siapa ya? Pokoknya tadi ada satu pemain yang nembak airball deh. Gue lupa antara Donovan Mitchell atau Jalen Brown, gue lupa deh. Pokoknya tadi nembak 3-point airball. Aduh, things like that shouldn't happen in an All-Star game menurut gue ya. Dan ya sangat disayangkan lah. Bentar-bentar nembak 3-point. Maka tadi gue kasih masukan juga tadi di IG. Udahlah 3-point nilainya samain aja 2 lah. Udah jangan ada 3-point lah. Kecuali lo mau ada satu titik gitu. Misalnya ada spot khusus yang itu nilainya 4 poin gitu lo bikin gitu. Ya kalau nembak 3 itu nilainya 4. Sisanya udah nilainya 2 aja, udah samain aja deh. Kalau nggak nembak 3-point mulu abisnya kecepetan. Asli abisnya kecepetan. Ngomong soal Kyrie sedang menggodok surat-surat katanya ya, lagi proses untuk join tim Australia buat Olimpik nanti 2028 yang akan dimainkan di Los Angeles. Los Angeles lagi on fire banget ya udah. Dapat Luka Doncic, tahun depan All-Star Game, 2028 Olimpik, gila Los Angeles. Oke, siapin duit buat berangkat ke sana pastinya. Kyrie kalau main buat tim Aussie sih keren bro, asli keren.
Ya mudah-mudahan bisa 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 kesampaian nih Kyrie main buat tim Australia. Oke, nih teman-teman pasti tadi semua nonton ketika apa cowok ini menang 100.000 US dollar di apa pertandingan atau challenge untuk bisa masukin duluan dari logo. Akhirnya dia dapat di detik terakhir walaupun udah lewat dikit lah tapi nggak apa lah itu yang penting masuk lah ya dan dia langsung nyemplung ke kolam ke kolam duit ya tapi um, hmm, gila buzzer udah bunyi tuh tem masuk loh jujur jujur ya kalau nih gue kesini dulu jujur kalau teman-teman nanya satu hal yang paling berkesan dan paling gue inget dari All Star Game kali ini itu adalah challenge yang tadi. Ketika si Jaren tadi ngalahin Dame di nembak 3 point dan dia dapat 100.000 US dollar dari Mr. Beast. Itu adalah momen atau segmen yang paling gue inget. Udah sisanya menurut gue besok juga mungkin gue udah lupa. Kalau yang tadi gue inget. Jadi segmen itu bisa gue nyatakan berhasil untuk bikin orang paling nggak excited lah. Oke, next ada apa nih? Oke, sebelum gue membahas lebih lanjut tentang ini, gue cuma mau kasih apresiasi setinggi-tingginya. Setinggi-tingginya buat semua kru produksi dari NBA All Star. Menurut gue kru produksi dari NBA All Star tahun ini berhasil. Sangat berhasil. Mata gue sangat dimanjakan dengan visual-visual. Semua yang sedetail apapun yang gue lihat di layar. Apapun yang mereka munculin, superimpose-nya, statistiknya, dan segala macam pemanis-pemanis yang terlihat di layar, menurut gue tim produksinya jempol. Gue angkat 2 jempol buat tim produksinya. Karena cut by cutnya, scene by scene semua nyaman sekali di mata gue. Semua tim yang ada di apa floor manager, floor directornya dan lain-lain semua menurut gue layak diacungi jempol. Tapi apakah itu saja cukup? Tentu saja tidak. Tapi gue kemarin kalau ngomongin soal dunk contest, gue mau kasih apresiasi buat yang bikin VT untuk players introduction-nya. Ketika memperkenalkan pemain-pemainnya tuh, Mike McClung dan lain-lain, ketika VT-nya muncul, videonya teasernya muncul, itu keren banget. Dibawainnya narasinya yang bawain adalah Vince Carter. Itu keren banget, sumpah itu top. Jadi kru produksinya nih All Star nih emang gila lah. Kalau NBA kru produksinya gue akui gila. Cuma memang NBA mungkin ya terlalu banyak sekali memasukkan gimmick-gimmick yang berlebihan. Tapi nggak ada yang salah dengan kru produksinya. Kru produksinya gue kasih nilai 10 dari 10. Tidak, sama sekali tidak berlebihan dan tidak lebay. Kru produksinya top. Oke, now let's talk about the All Star Game. Tadi gue siaran itu mulai jam 8. Jam 8 itu udah on cam, udah on air. Jam 8 gue baru selesai itu jam 11. Ya, jam 11. Jadi total 180 menit alias 3 jam. 3 jam tuh gue siaran. Dan dalam 3 jam itu, gue baru cek tuh statistiknya ini udah ada nih di layar. Dalam 3 jam itu, main basketnya itu cuma 42 menit. 42 menit dari total 180 menit. Berarti kalau dalam bentuk persentase itu cuma 25%-nya main basket tuh. Sisanya ya side show-nya dan gimmicknya dan semua marketing campaign-nya, brand-brand yang sponsorship dan lain-lain. Dan juga ada tribute buat all the TNT crew. Ya ini malamnya mereka lah. Ini kita layak buat kasih tribute buat Shaq, Kenny, Ernie, Chuck. Ya karena ini musim terakhirnya kerjasamanya NBA sama TNT, sama Turner. Jadi ya memang segmen untuk tribute buat mereka harus ada. Cuma kalau dari gue kayaknya rundownnya ini rundownnya nggak pas deh asli guys.
lu saat nonton final ya, ini nggak usah ngomongin yang game-game awal deh. Saat nonton final ketika skor lagi 11-1 apa 11-0 gue lupa. Tiba-tiba di-cut ya untuk ngasih tribute buat buat kru-krunya TNT itu. Lu adrenalin penonton yang tiba-tiba udah lagi nge-hype dan lagi panas gitu ya. Pemain-pemain juga udah mulai panas gitu. Tiba-tiba lu harus break sebegitu lama. Baru gamenya lanjut lagi. Jadi pemainnya dingin lagi, penontonnya udah keburu bete. Rundown-nya sih yang bermasalah. Menurut gua terlalu banyak selipan-selipannya gitu loh. Dan iklannya buset, asli. Buset, nih kita lihat deh. Kita lihat deh. Nih, breakdown-nya nih. Hari ini intronya 30 menit. Omong-omongan sebelum gamenya mulai itu 10 menit. Game pertama itu antara tim Kenny dan juga tim Chuck itu hanya 12 menit. Setelah itu ada challenge-nya Mr. Beast yang tadi si Jaren itu 5 menit. Itu padahal 5 menit itu adalah segmen yang menurut gue paling paling seru. Lalu lanjut ke game kedua. Itu tim Shaq lawan tim Rising Stars itu total memakan 16 menit. Lalu ada performance live music 6 menit dan juga tribute buat Chuck, Kenny, Ernie dan juga Shaq itu 9 menit totalnya. Game ketiga which is adalah final game itu hanya berlangsung 14 menit. Sisanya ada post game dan juga ada segmen-segmen buat analis itu 22 menit. Iklannya 80 menit. Astaga. Uh, gila. Gila, lelah sih tadi nungguin iklannya bener-bener tadi gue siaran juga di studio gila. Lama banget. We just wanna see the guys play. Come on. Pakai ada kasih mancing lah, alat mancing lah. Aduh, astaga. Itu si segmennya si Kevin Hart sebenarnya kebanyakan. Asli, tapi ini rundown-nya yang perlu diperbaiki sebenarnya ini. Karena selipan-selipan titipan-titipan dari sponsor dan lain-lain kebanyakan menurut gue. Ya tapi mau nggak mau NBA harus nyari duit dan harus kasih porsi yang gede buat iklan dan lain-lain karena duitnya semua dari iklan. Gimana dong? Oke. Oke. Enough about the game. Kalau ada satu pemain yang harus gue kasih apresiasi lebih dan gue respect di All-Star Game ini dan menurut gue secara branding namanya dia image-nya akan semakin membaik di mata fans dan mata pecinta NBA. Menurut gue dia adalah Victor Wembanyama. Karena dia paling serius. Victor Wembanyama tuh paling serius di luar dari tim Rising Star ya, yang tadi pemain-pemain rookie dan sophomore. Wemby tuh paling serius. Dia dia kalau masuk di lapangan kita lihat lah tadi dia ngeblok siapa sih, banyak tuh Tatum di blok siapa tadi, banyak lah pokoknya blok-blokin deh. Paling serius, defense-nya serius, offense-nya juga serius, nggak bentar-bentar nembak 3 point. Dan ini ada cuplikan ketika dia kecewa tadi akhirnya tim Chuck kalah ya di possession terakhir lewat dunk-nya Jason Tatum, padahal dia defense-nya udah serius nih, udah tapi lepas begitu aja ya. Maksudnya it's too easy. Possession yang kita lihat bahwa defense juga ogah-ogahan. Sih backdoor gitu aja udah kelar udah sebenarnya. Eh terus ini juga Wemby sebelum All Star Game juga dia bilang dia bukan ikutan All Star buat make friends. Dia nggak mau terlalu banyak santai dan bercanda-bercanda. The goal is not to chill for sure. Gila ya, keren ya. Maksudnya image-nya ini image yang dicari sama fans-fans NBA sih sebenarnya. Even buat di events kayak All Star Game ini pemain-pemain juga sebenarnya mesti serius gitu loh. Ini satu momen yang dia ditanya sama Jokic, "Lu beneran bawa buku, men? Lu bawa buku sebelum game lu baca buku?" gitu sampai diketawain sama Jokic gitu. Jadi image-nya eh image-nya WMB ini lagi positif banget ya. Sebelum game baca buku, tidur jam 9 malam, main juga pengennya serius, kompetitif dan nggak bercanda-bercanda. WMB image-nya lagi bagus banget nih WMB. Keren banget nih WMB nih. Pinter nih brandingannya nih, pinter-pinter. Eh,
Oke, ini satu sepatu yang tadi gue lihat yang wow, ini adalah sepatu dari Kate Cunningham. Ini GTK3, GTK3 PE-nya Kate Cunningham. Ini dibikin dengan tema galaksi dan ada logo signature logonya Kate Cunningham di sampingnya. Keren banget ini. Gue kalau galaksi iya gue emang fans banget ya. Apapun yang ada desainnya temanya galaksi itu gue selalu suka banget. So ini one of the best shoes di All Star Game kali ini sepatunya Kate Cunningham nih yang GT Cut 3 Galaxy menurut gue. Oke. Hmm, ini dia nih. Ini dia nih. Oke. Gini. Gini. Nih, gue cuma mau menyampaikan satu hal sebelum nanti gue buka ruang buat teman-teman nanti langsung aja tulis di kolom komen. Eh, plus nanti gue akan bagi-bagi hadiah juga. Sekaligus gue kasih tahu mekanismenya gimana. Oke? Gue cuma mau memberikan opini dan pendapat gue di mana NBA mau memodifikasi gimmicknya dan formatnya kayak gimana pun, All Star itu tidak akan pernah menarik kalau pemain-pemainnya tidak termotivasi untuk ngasih yang terbaik. Oke? Itu poin dari gue. Lu mau putar bagaimanapun formatnya, lu mau bagi ke dalam berapa tim kek, lu mau bikin skenario ada tim buat lawan tim USA kek, lu mau pasang nanti lawan tim siapa kek, yang kena snap kek, lu bikin tim tuh buat yang all snap NBA yang nggak masuk nggak kepilih jadi all star, lu bikin tim sendiri tuh lu lawan tuh yang all star tuh, percuma, percuma. Eh, nggak itu nggak akan nggak akan apa ya nggak akan ngefek apapun kalau pemain-pemain itu nggak ke-trigger untuk untuk main all out layaknya di NBA Games. Oke? Karena All Star Game itu pertimbangannya banyak. Lu dealing sama brand. Let's say misalnya LeBron dealing sama Nike atau KD dealing sama Nike dan semua all the Nike athletes. Hey, we don't want you to get injured. Kita nggak mau lu cedera. Ini cuma All Star Game. You're supposed to have fun. Udah mainnya santai aja, nggak usah serius-serius. Kalau lu cedera, berabe. Tim juga pasti akan berpikiran yang sama. Udah lu jangan serius-serius ya di All-Star ya. Ini kita masih di play-in nih. Gue nggak mau lu sampai cedera. Oke? Jadi pertimbangannya itu banyak. Makanya atlet juga pasti pemain-pemain ini mikir yang ya udah kita ngapain serius-serius amat sih. Ini formatnya juga ribet amat lagi. Tapi ujung-ujungnya kan kita nggak perlu serius. Kok nggak ada insentifnya, nggak ada bonusnya, nggak ada hadiah yang wow. Ngapain kita serius? Jadi kita mainnya santai aja. Mau formatnya diputar kayak gimana pun kalau pemain mentalitinya masih yang seperti itu, NBA All-Star Game nggak akan pernah menarik menurut gue. Jadi NBA PR terbesarnya adalah lu mau kasih bonus kek, lu mau kasih hadiah yang mewah kek, yang membuat pemain-pemain ini intinya harus mau ngeluarin egonya mereka. Mereka harus dibuat untuk merasa tertantang untuk menang. Kalau mereka merasa tertantang, egonya dan juga mereka merasa ke-trigger gitu ya. Gila lo siapa lo? Gue bakal ngalahin lo kayak gitu-gitu. Kalau NBA belum berhasil membuat itu terjadi, All-Star Game tidak akan pernah menarik lagi. Jadi pesan dari gue dan juga isi hati gue bilang bahwa PR-nya cuma satu. Bikin pemain-pemain NBA itu merasa tertantang dan merasa perlu dan ke-trigger buat main serius. Kalau mereka tidak merasa tertantang dengan hadiah kek, dengan apapun yang bisa dipikirin sama NBA, sampai mereka ketantang egonya dan juga ke-trigger. Kalau sampai itu bisa terjadi, NBA All-Star is back. Tapi kalau itu belum terjadi, NBA All-Star will never be the same. Dengan zamannya Kobe, MJ, dan Will never be the same. They're playing for money. Ini bukan, it's not about love for the game anymore. Menurut gue ya, they're playing for money. Kalau All-Star Game bisa kasih insentif, bonus, duit-duitan. Ujung-ujungnya duit, guys. Percaya gue. Yang serius itu cuma beberapa. Wemby tuh tadi tuh serius tuh. Yang lainnya juga udah gak serius. Asli. It's all about money, man. Lu kasih mereka insentif uang yang wow, I think they will play. Lebih serius.
dibandingkan dengan yang sekarang. Until then, kalau itu tidak terjadi, lu mau putar formatnya kayak apa, nggak akan berarti apa-apa. So, oke. Terakhir, untuk menutup episode kali ini, gue tadi ngepost ini di Instagram dan total kalau teman-teman lihat ada 176 komen di postingan ini. Bagaimana membuat All Star Game jadi lebih menghibur lagi? Oke, gue juga ingin membuka kolom komen di YouTube untuk teman-teman. Please jangan lupa subscribe dulu ya, karena kalau nggak subscribe nanti jawabannya jadi nggak valid. Oke, gue cuma butuh teman-teman untuk ngasih nilai di All Star Weekend kali ini. Ini semua ya, semua dari Rising Stars Challenge, the 3-point contest, the Skills Challenge, the Dunk Contest, dan juga All Star Game itu. Semua rangkaian acara itu digabung ya, bukan masing-masing tapi digabung, itu nilainya berapa dari 10. Teman-teman boleh bebas. Mau kasih nilai 10 dari 10, 0 dari 10, minus berapa dari 10, bebas, terserah. Oke? Yang kedua, teman-teman juga harus kasih masukan. Masukan ini mungkin tidak akan pernah didengar, tapi selalu menarik untuk didiskus. Oke? Kasih masukan, kasih ide kreatif mungkin. Kira-kira All Star tuh bagusnya diapain sih? Dan apa sih masalah utama dari All Star ini? Mungkin tadi gue udah sempet sounding, gue udah sempet bahas bagusan. Masalah competitiveness pemain yang belum ke-trigger untuk bermain serius. Itu permasalahan inti dari permasalahan NBA All Star. Tapi teman-teman boleh bebas beropini. Intinya kasih nilai All Star Game kali ini berapa, plus kasih aja curhat, terserah deh. Lu mau curhat, lu mau kasih masukan boleh. Lu mau curhat tentang game tadi tuh bebas. Lu mau kasih memorable moments dari NBA All Star ini, silahkan. Apapun bebas. Tulis aja di kolom komen. Oke? Nanti semua komen-komen yang masuk akan diundi di episode berikutnya untuk memilih satu orang pemenang yang bisa mendapatkan satu kaos gratis persembahan dari Triple Overtime Thriller. So, buat semua subscribers jangan lupa subscribe dulu, terus tulis komen di bawah. Semua komennya nanti yang masuk akan diundi untuk mendapatkan satu kaos gratis ya dari Triple Overtime Thriller. Semoga beruntung, tidak ada jawaban benar, tidak ada jawaban salah. Semua komen apapun yang masuk akan kita undi. Di episode berikutnya akan kita undi secara live untuk menentukan pemenang ya. Jadi semuanya transparan. Oke. Perlu dibuka nggak ya? 176 komen ini. Ini ada yang gue pin di atas tuh. Dia bilang gini, ya mesti bikin format baru, format Squid Game. Yang mainnya nggak mau defense, senapan berbicara. Tapi basically dari 176 komen ini gue lumayan cukup bisa menyimpulkan beberapa masukan adalah adain dong format one on one. Ya menurut gue itu masuk akal juga ada format one on one. Cuma teman-teman mesti tahu ya, pemain-pemain yang nanti bakal diadu sama one on one itu kan ada brand di belakangnya. Misalnya nih Kyrie deh, misalnya Kyrie lawan Trae Young misalnya. Trae Young kan misalnya atau Dame misalnya Dame Adidas. Kyrie itu kan Anta gitu. Nanti ada brand-brand di belakangnya yang pasti gak mau gitu loh, gak mau kalah pasti asli. Jadi pasti brand bilang enggak, lu nggak boleh ikutan pokoknya. Kalau kalah malu. Nanti pasti kan berita-berita yang Adidas ngalahin Anta nih. Nah, pokoknya intinya pasti ada pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Tapi one on one itu pasti jadi opsi yang menarik. Tapi kalau gue baca, gue ambil benang merahnya dari 176 komen ini. Intinya adalah mereka fans-fans NBA di Indonesia, paling tidak followers-followersnya Authentics ID, itu bilang bahwa formatnya udah terlalu ribet. Jadi balikin aja ke format awal, West lawan East. Pemain pakai jersey timnya, nggak usah pakai jersey All Star, pakai jersey timnya aja. Udah balikin ke format main basket ya udah 4 quarter aja udah begitu, nggak usah pakai target point, nggak pakai apa. Cuma ya itu tadi mungkin tambahan aja, tim yang menang eligible buat pemain-pemainnya buat Supermax. Gila. Ini berarti tanggung jawabnya tim dong ini. NBA-nya nggak rugi apa-apa ini, tanggung timnya yang boncos. Iya sih.
Masukan-masukannya sebenarnya ada yang bilang hapuskan All Star Game nggak seru, turunin ekspektasi. Oke, menarik. Ya gue tadi gue bilang di awal episode kan gue bilang gue nggak pernah ngeset ekspektasi gue terlalu tinggi sih buat All Star sekarang. Udah mesti di itu apa sepantasnya aja gitu. Block dan steal udah dapat 2 poin otomatis supaya ya mungkin ini supaya supaya mereka pada mau main defense. Ya, mau ide-ide liar itu pasti muncul lah. Karena kita juga semua pengen lah. Kita mengkritisi dan kita uh, menilai All-Star Game itu pasti bukan karena kita merasa semua itu dibikin dengan gampang. Gue tahu ini pekerjaan yang buat production timnya ini pekerjaan yang sangat sulit. Sangat-sangat sulit. Untuk memenuhi kemauannya NBA, memenuhi kemauannya pesan-pesan dari sponsor dan lain-lain, ini pekerjaan yang sangat sulit. Jadi orang-orang di behind the scene ini di balik layar ini kerjanya benar-benar sangat-sangat luar biasa. Kemasannya sudah sangat-sangat luar biasa. Dari sisi tampilan visual dan lain-lain, mata gue dimanjakan sekali. Cuma ya memang bumbu-bumbu dan side show-nya apa sih side show bahasa Indonesianya apa ya? Acara selipan-selipannya itu loh, itu ramah tamahnya itu ramah tamah tuh. Kalau event kan ada ramah tamah tuh. Ya, selamat malam Pak Menteri gitu. Itu-itunya tuh terlalu terlalu ganggu sebenarnya, terlalu banyak kebanyakan gitu. Itu aja sih kalau gue. So, segitu aja episode 169. Ngomong panjang banget nih episode berapa berapa jam ini? Banyak ini, panjang ini. So, anyway, gitu aja kali ya. Episode kali ini 169. Thank you guys for watching. Intinya apapun yang gue sampaikan di episode kali ini, kritik apapun, itu tujuannya pasti karena kita begitu cinta sama NBA dan kita pengen All-Star Game ini tidak tenggelam dan menjadi event yang tetap layak untuk selalu dinantikan sama fans-fans NBA dan menjadi event tahunan yang akan terus dinantikan oleh fans-fansnya NBA supaya pamornya itu terjaga. Itu aja sih yang kita pengen pastinya. Tanpa ada maksud untuk merendahkan usaha dari NBA untuk membuat event ini menarik, tetap kita hargai banget usaha dari Adam Silver dan semua kreatif timnya NBA. Tapi tentunya pasti evaluasi itu akan selalu diperlukan supaya kedepannya bisa dapetin event dan dapetin apa ya sweet spotnya lah. Dapetin sweet spotnya ini. Oh ini loh event ternyata nggak perlu seribet ini loh. Ternyata simple pun orang happy loh kayak gitu-gitunya itu yang perlu nanti dievaluasi tentunya. Oke, terima kasih telah menonton Ngobrolin NBA episode 169. Jangan lupa ya, jangan lupa di subscribe dan juga di komen. Karena satu pemenang yang beruntung nanti di episode berikutnya kita akan bagikan satu kaos gratis dari Triple Overtime Thriller. Oke, saya disuruh udahan sama istri saya. Istri saya udah di depan. Saya suruh udahan. Oke, karena sudah kemalaman juga. So, thank you guys for watching episode 169. Kita ketemu di Ngobrol NBA episode selanjutnya. I'm out.